Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC yang sudah ada di sini penampilannya sangat menarik sekali, berwarna hitam dan juga berwarna biru. Tapi sudah disetting sih dari segi warnanya, dari segi fan-nya dan juga CPU cooler-nya, bebas untuk kalian. Tapi saya setting ini aja sangat menarik sekali dari segi estetikanya. Kayak gimana ya? Kayak neon-neon gitulah untuk yang ini. Dan di sini part-partnya semua. Ya dimana saya menggunakan Ryzen 5 5600G dan juga Vega 7. Tidak ada Vega tambahan karena saya itu simpel sekali di bagian sini. Dan di sini saya merakitnya dengan harga murah sekitar 8,5 juta. Rekomen atau tidak untuk yang ini? Jadi dimana part-partnya tersebut yaitu ya upgradable semua sih, bukan yang paling murah ya. Kalau paling murah kan bisa memakai yang RAM-nya di bawahnya maupun fan-nya yang biasa. Kalau yang ini dia itu lebih dari cukup. Tetapi oleh yang ini dia itu part-partnya yang rekomen sih untuk yang ini. Ya untuk jangka panjang lah 3-4 tahun. Ketik-ketik maupun main game masih sangat cukup untuk yang ini. Seperti itu aja, dan sebelum saya lanjutkan untuk apa aja part-partnya di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan pencet bawah tuh ya, tinggal klik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja yang pertama. Saya menggunakan ini Ryzen 5 5600G untuk saat ini yang paling murah sih daripada Ryzen 5 3400G maupun yang Ryzen 3 3200G. Harganya hampir-hampir sama. Lebih saya sarankan untuk memilih yang Ryzen 5 aja langsung supaya lebih murah, yang dimana mempunyai harga 3.650.000. 6 core 12 thread ini sudah sangat lebih dari cukup kalau menurutku. Kalau ingin lebih bagus lagi silahkan tambah Vega aja sih, karena di sini saya menggunakan Vega 7 dari bawaannya Ryzen 5 5600G. Udah lumayan bagus untuk bermain game. Anda bisa lihat aja nanti pada saat saya mereviewnya di akhir video ini. Selanjutnya saya menggunakan Mobonya ini, Mobo MSI B550M Pro. Yang dimana seperti yang ada di sini boxnya dengan harga 1,3 juta. Kalau yang dulu saya memakai Gigabyte, kalau yang sekarang saya memakai MSI. Kenapa saya memilih MSI? Karena emang ini lebih cenderung enak di OC dan juga ada debug LED-nya daripada yang Gigabyte. Dan juga pernah ada masalah sih sama Gigabyte dari segi Mobonya, jadi saya memilih yang MSI aja daripada yang Gigabyte. Dengan harga 1,3 juta, B550M sudah upgradable juga jika kalian memakai yang Ryzen 7 maupun Ryzen 9, masih sangat sanggup untuk yang ini. Selanjutnya saya menggunakan RAM-nya ini, RAM Clearbolt X yang dimana serinya 2x8GB 16GB kit 3200 mAh. Kalau menggunakan yang eGPU maupun yang Ryzen harus di OC RAM-nya supaya lebih powerful dari segi performanya. Ya dimana ini saya aktifkan SMP-nya ke 3200 mAh ya, standarnya inilah. Kalau ingin di OC lagi ke 3400 3600 ya bisa-bisa aja sih, tetapi minimal di 3200 aja untuk yang Ryzen-nya ini. Dari segi RAM-nya saya membeli dengan harga 1.100.000. Selanjutnya saya menggunakan SSD-nya ini, SSD XPG SE6000 LED yang dimana 512GB dengan harga 780.000 kalau nggak salah, harganya seperti itu. Ada di situ harganya, di pojok situ ya, harganya ini 512GB sudah sangat cukup, sama seperti yang rakitan yang dulu, sama-sama menggunakan ini. Karena usernya ini jadi terinspirasi dari rakitan yang dulu itu yang saya upload ya, yang Ryzen 5 5600G. Sebagai contoh yang ini 512GB sudah sangat cukup, dengan tambah hard disk saja sih jika kalian kurang untuk storage-nya. Selanjutnya saya menggunakan CPU cooler ini Jonespo CR1400 yang ada di sini, mempunyai fan 9,2 cm kalau nggak salah atau 9 cm. Jadi dia itu mempunyai 4 pipa dan juga bisa diatur-atur RGB-nya seperti contoh yang ada di sini. Saya setting di warna biru cerah lah seperti contoh yang ada di sini. Tetapi di setting yang menggunakan Mobo karena Mobonya ini jadi support 3 pin RGB, jadinya bisa diatur seperti contoh yang ada di sini. Jonespo-nya ini dengan harga 200.000 sih ya, CR1400. Udah sangat cukup kalau yang ini mengganti stok cooler dari AMD Ryzen-nya. Selanjutnya saya menggunakan power supply ini United Power 500 watt mereknya Aerocool. Banyak yang meragukan, tapi kalau aku sih nggak meragukan sih, karena saya sudah memakainya 50-an kali. Tergantung porsinya dari segi prosesornya dan juga VGA-nya. Kalau yang ini dia sudah lebih dari cukup, apalagi garansinya sekitar 3 tahun atau 5 tahun, aku juga lupa, pokoknya seperti itulah. Garansinya DTG yang di sini dengan harga 440.000. Jangan ragu kalau menurutku, karena saya itu sudah memakainya berulang-ulang kali, yang penting porsinya cukup. Ya, intinya seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan ini casingnya iGo Dragflash DRM21 yang warnanya black seperti contoh yang ada di sini, titik warna hitam, sangat elegan dan juga bagus dengan harga 600.000. Emang harga casing ini cukup mahal meskipun tidak ada free fan-nya ya. Seperti contoh casing-casing yang lain yang sudah ada free fan-nya seperti contoh Keep Gaming, GameMax Aero dan juga yang lainnya. Tetapi kalau yang ini DRM21 dia itu tidak ada free fan-nya, tapi dari segi kualitas dan juga tampilan dan juga yang lainnya dia tuh bagus banget dengan harga 600.000. Price to performa untuk yang ini meskipun tanpa free fan ya, tapi nggak masalah. Banyak orang juga yang merakit menggunakan ini. Dan juga tambahan saya menggunakan Fantech Tarkin FP301 yang ada di sini, saya menggunakan dua box jadinya 6 fan untuk yang ini.
Saya kasih 3 di bagian depan, atas 2, di bagian belakang 1, dan juga bisa diatur menggunakan remote seperti contoh yang ada di sini. Ini saya setting di warna biru ya. Anda bisa setting ke warna merah seperti contoh yang Ryzen, tapi lebih bagus ke warna biru sih. Seperti contoh yang ini, sangat menarik sih. Satunya 260.000 kali 2 520.000 untuk yang ini. Dan rekomen atau tidak dengan harga 8,5 juta yang dimana dari segi estetikanya dan juga performanya, Anda bisa lihat aja habis ini untuk performanya ya. Itu aja dari saya, dan kita akan juga saja untuk mereviewnya. Yo. Lalu yang pertama dari segi booting Windows-nya yang dimana menggunakan SSD atau data SPG SX6000 LED. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 21 detik, terbilang kurang cepat kalau yang ini. Ya karena standarnya SSD NVMe tersebut di bawah 15 detik atau maksimal di 15 detik lah. Kalau yang ini di 20-an. Meskipun terbilang cepat tapi ya tidak sesuai standar SSD lah. Khususnya di NVMe. Tapi terkadang di beberapa PC berbeda kecepatan. Meskipun menggunakan SSD yang sama. Selanjutnya di HD Sentinel. Untuk mengecek kesehatan dari segi SSD-nya. Yang dimana 100% semua dari segi performa dan juga kesehatannya dan juga notnya dia tuh perfect. Dan juga suhunya 41 derajat, terbilang dingin kalau yang ini, yang dimana sudah ditambah dengan heatsink bawaan dari Mobonya. Selanjutnya di Crystal Diskmark untuk mengecek kecepatan dari segi data SX6000 LED. Untuk membacanya dia itu mendapatkan 2078 dan juga menulisnya 1473. Dan jika lo kita bandingkan dari segi yang tertulis di dalam websitenya, dia itu up-to-nya 1800 per 1200. Kalau kita bandingkan dari segi keseluruhannya, melebihi semua, dan bisa dibilang bagus lah. Dari segi membacanya melebihi sekitar hampir 200, dan juga menulisnya hampir 300. Intinya ini tuh bagus dari segi kecepatannya, atau lebih dari kata sesuai, dari segi websitenya. Selanjutnya di HP monitor untuk mengecek dari segi suhunya, yang dimana saya menggunakan Jonesbo CR1400 untuk membandingkan Ryzen 5 5600G. Untuk minimalnya dia tuh mendapatkan 39 derajat, terbilang dingin kalau yang ini masih di bawah 40. Dan ini saya tes tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja di bawah 40. Dan juga maksimalnya di 75 derajat, terbilang agak panas kalau yang ini. Kalau menurutku pribadi emang Ryzen 5 5600G cenderung agak panas berbeda dari segi Ryzen seri lainnya. Dan ini dia tuh masih bisa bertahan di bawah 80 derajat, ya masih cukup bagus kalau menurutku di 75 derajat. Yang dimana ini saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut. Tetapi kalau yang ini minimalnya di 4 pipa dan juga 12 cm dari segi fan CPU coolernya. Meskipun Jonesbo-nya ini dia tuh cuma 9,2 cm dari segi fan-nya. Selanjutnya di Cinebench R15. Untuk OpenGL mendapatkan 80 fps yang dimana saya menggunakan Vega 7 dan juga CPU-nya 1758 CP. Yang dimana ini saya OC ke 3200 mAh ya, supaya lebih bagus dari segi performanya. Selanjutnya dari segi gamingnya, GTA 5 1080p settingan normal, untuk rata-rata yang dapatkan 80 fps. Masih sangat lancar juga kalau yang ini untuk bermain game masih sangat nyaman di atas 60 fps. Selanjutnya di Forza Horizon 4 1080p settingan low, dia tuh rata-ratanya mendapatkan 60 fps. Menurutku tidak masalah kalau yang ini masih menyentuh 60 fps lah. Bisa dibilang seperti itu kalau dibulatkan, yang dimana di settingan rata kiri tapi settingannya masih di 1080p, jadi gambarnya lebih bagus lah daripada 720p kalau diturunkan. Selanjutnya di Genshin Impact 1080p settingan low, untuk rata-ratanya dapatkan 52 fps. Kalau menurutku ini juga masih nyaman, masih di rata kiri, bisa dibilang dia itu ke 50 sampai 60 lah naik turunnya, yang dimana tidak sampai di 40-an, meskipun cuma menyentuh satu kali tapi nggak masalah, tapi tetap stabil di 50-an, masih sangat nyaman untuk bermain game Genshin Impact.
Selanjutnya di PES 2021, 1080p settingan low untuk rata-ratanya mendapatkan 60 fps. Untuk main game PES ini masih sangat nyaman, stabil di 60 fps di settingan low. Tapi masih nggak masalah di settingan 1080p, gambarnya lebih bagus. Selanjutnya Dota 2, settingan 1080p dan juga Hey dia rata-ratanya mendapatkan 62 fps. Masih sangat nyaman juga kalau yang ini di rata kanan masih di atas 60 fps di Dota 2. Terbilang cukup enteng kalau yang ini gamenya. Yang terakhir dari segi Resident Evil 6, 1080p settingan low untuk rata-ratanya mendapatkan 32 fps, yang dimana di settingan rata kiri masih di atas 30 fps. Kalau menurutku ini memang kurang nyaman sih untuk bermain game Resident Evil 6, karena butuh VGA tambahan supaya lebih stabil untuk bermain gamenya. Selanjutnya yang terakhir dari segi dayanya, yang dimana untuk minimalnya mendapatkan 46 watt. Terbilang irit kalau yang ini di bawah 50 watt lah, yang dimana saya tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja atau idle lah di bawah 50 watt. Dan juga maksimalnya di 109 watt, ini juga terbilang irit juga. Untuk yang ini saya tes di Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga low, dia tuh menyentuh yang paling tinggi 109 watt, itu cuma sekali aja, tapi standarnya ya di sekitar 90-an sampai 100 lebih dikit lah. Bisa dibilang ini irit dari segi dayanya. Dan kesimpulannya, dengan harga 8,5 jutaan yang dimana mendapatkan Ryzen 5 5600G dari segi performa dan juga irit daya, apalagi dari segi estetika yang berwarna hitam kebiruan ini yang saya setting, ini sangat rekomend sekali. Apalagi untuk jangka panjang yang dimana harga VGA masih pada naik semua, meskipun sekarang sudah turun ya, tetapi belum menyentuh harga retailnya. Tapi nggak masalah memakai ini sambil menunggu untuk upgrade VGA ke depannya. Seperti contoh yang tadi saya tes gamenya, dia tuh masih bisa melipas di 60 fps untuk beberapa game. Intinya seperti itu, dan semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal Anda beli aja jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini. Itu aja dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, dan terima kasih sudah menonton.